Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengantar aplikasi komputer, yaitu tentang pertemuan 1. Yang pertama kita apa itu sistem komputer? Sistem komputer itu terdiri dari 6, yaitu sistem komputer, komponen sistem komputer, cara kerja sistem komputer, jenis-jenis sistem komputer, perkembangan teknologi komputer, dan penerapan sistem komputer pada kehidupan sehari-hari. Apa itu sistem komputer? Kumpulan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan pengguna atau brainware yang bekerja bersama untuk memproses data dan menghasilkan informasi yang berguna. Dimulai dari CPU sebagai Central Processing Unit merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Input adalah perangkat untuk memberikan masukan, contohnya seperti mouse dan keyboard. Output adalah perangkat untuk memberikan luaran, contohnya seperti monitor dan speaker. Memori adalah tempat menyimpan data dari perangkat input, diproses oleh CPU dan akan dikeluarkan oleh perangkat lunak. Komponen sistem komputer. Yang pertama, hardware, yaitu perangkat keras sebagai bahan input dan output. Yang kedua, software, perangkat lunak sebagai aplikasi untuk menjalankan perangkat keras input dan menghasilkan output. Yang ketiga, brainware, yaitu pengguna atau pemakaian untuk memberikan instruksi pada sebuah inputan. Yang pertama, hardware. Hardware yaitu perangkat keras sebagai bahan input atau output. Hardware, laptop. Laptop adalah komputer portable yang dirancang untuk digunakan di berbagai lokasi dengan mudah. Laptop memiliki sebuah komponen utama komputer desktop seperti prosesor, RAM, penyimpanan, layar, dan keyboard. Tetapi dalam bentuk yang lebih ringkas dan ringan, laptop biasanya menggunakan baterai yang dapat diisi ulang, memungkinkan pengguna bekerja tanpa harus selalu terhubung ke sumber listrik. Yang kedua, yaitu webcam. Webcam adalah kamera digital kecil yang terhubung ke komputer atau perangkat lain untuk menangkap gambar dan video secara real time. Webcam biasanya digunakan untuk video call, live streaming, konferensi online, atau perekam video. Yang ketiga ada monitor. Monitor adalah perangkat output yang digunakan untuk menampilkan gambar, video, dan informasi dari komputer. Monitor bekerja dengan menerima sinyal dari kartu grafis komputer dan menghubungkan menjadi tampilan visual yang bisa dilihat pengguna. Monitor digunakan dalam berbagai keperluan seperti bekerja, bermain game, menonton film, hingga desain grafis dan editing video. Yang keempat ada CPU. Central Processing Unit adalah unit pemrosesan utama dalam sebuah komputer yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU bertugas menjalankan instruksi dari perangkat lunak atau software dan mengendalikan berbagai komponen seperti sistem komputer. Selanjutnya ada printer. Printer adalah perangkat lunak output yang digunakan untuk mencetak dokumen, gambar, atau data lainnya dari komputer atau perangkat lain ke media fisik seperti kertas atau plastik. Ini dia jenis-jenis printer. Yang pertama, printer inkjet menggunakan tinta cair untuk mencetak gambar dan teks dengan kualitas tinggi. Yang kedua ada printer laser menggunakan teknologi laser dan toner untuk mencetak dengan kecepatan tinggi, cocok untuk dokumen dalam jumlah besar. Yang ketiga ada printer dot matrix menggunakan pita tinta dan jarum untuk mencetak, biasanya digunakan di kasir atau industri. Yang keempat ada printer thermal menggunakan
panas untuk mencetak pada kertas khusus, sering digunakan pada struk pembayaran yang nggak tahu keberapa, printer 3D, mencetak objek 3 dimensi dengan bahan plastik atau resin. Selanjutnya ada flash disk. Flash disk adalah perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan dan mentransfer data. Flash disk biasanya dihubungkan ke komputer atau perangkat lain menggunakan port USB. Ini ciri-ciri flash disk. Selanjutnya ada modem. Modem adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer atau jaringan lokal ke internet dengan cara mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Modem sering digunakan bersama router untuk membagikan koneksi internet ke beberapa perangkat dalam jaringan rumah atau kantor. Ini adalah contohnya. Selanjutnya ada speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Speaker bekerja dengan cara menggetarkan atau diafragma di dalamnya, yang kemudian menghasilkan gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia. Speaker banyak digunakan dalam berbagai perangkat seperti komputer, televisi, sistem audio mobil, dan perangkat elektronik lainnya. Ini dia contohnya untuk speaker. Selanjutnya ada keyboard. Keyboard adalah perangkat input yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Keyboard terdiri dari tombol-tombol yang mewakili huruf, angka, simbol, dan fungsi khusus. Keyboard dalam salah satu perangkat utama dalam penggunaan komputer, baik untuk mengetik dokumen, bermain game, maupun menjalankan perintah tertentu. Ini contoh dari keyboard. Yang selanjutnya ada mouse. Mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol kursor pada layar komputer. Mouse memungkinkan pengguna untuk melakukan navigasi, memilih dan menjalankan perintah dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan keyboard saja. Mouse umumnya digunakan untuk berbagai keperluan seperti bekerja, desain grafis, dan bermain game. Ini contoh dari mouse. Selanjutnya ada headphone. Untuk perangkat audio yang digunakan untuk mendengarkan suara atau musik secara pribadi, headphone terdiri dari 2 ear cup atau penutup telinga yang diletakkan di atas telinga atau di dalam telinga dan terhubung ke perangkat audio seperti komputer, ponsel, atau pemutar musik. Handphone digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mendengarkan musik, menonton film, hingga melakukan panggilan telepon atau bermain game. Ini contoh dari handphone. Selanjutnya yaitu joystick. Joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk mengontrol gerakan objek dalam permainan video atau perangkat komputer lainnya. Joystick banyak digunakan dalam game untuk memberikan kontrol yang lebih presisi dan responsif, serta meningkatkan pengalaman bermain, terutama dalam game yang memerlukan gerakan cepat dan akurat. Ini contohnya. Yang kedua ada software. Software atau perangkat lunak adalah kumpulan pemrogram data dan instruksi yang memungkinkan perangkat keras atau hardware untuk berfungsi. Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan program, data, dan instruksi yang memungkinkan perangkat keras atau hardware untuk berfungsi. Software mengatur dan mengontrol berbagai tugas di dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya, sehingga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dan menjalankan berbagai aplikasi. Jenis-jenis software ada 5. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Yang kedua aplikasi. Yang ketiga perangkat lunak pengembangan.
Yang keempat, perangkat lunak sistem. Yang terakhir, ada perangkat lunak jaringan. Yang ketiga, brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah istilah yang merujuk pada orang atau individu yang menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software untuk tujuan tertentu. Cara kerja sistem komputer. Yang pertama ada input atau masukan. Data dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau scanner. Processing data yang telah dimasukkan akan diproses oleh CPU dengan bentuk RAM. Output pemrosesan data ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor, speaker, atau printer. Ini contoh komputer pribadi, komputer server, superkomputer, embedded system, komputer pribadi, teknologi, penerapan sistem komputer pada kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Zkia, saya dari kelas 01 SKMP 003. Saya akan mengulang kembali materi tentang pengantar aplikasi komputer, yaitu tentang Microsoft Word. Yang pertama kita menjelaskan tentang software. Apa itu software? Software atau biasa disebut dengan perangkat lunak merupakan suatu pemrograman komputer yang bertugas sebagai penghubung atau interaksi antara user dengan hardware. Jenis-jenis software ada 6. Yang pertama, freeware merupakan software yang mempunyai hak cipta gratis dan dapat dipergunakan tanpa mempunyai batas waktu, di mana freeware ini sangat berbeda dengan shareware yang sangat mewajibkan si pengguna untuk membayar setelah jangka waktu percobaan, di mana hal ini dilakukan guna memperoleh suatu fitur tambahan. Yang kedua, shareware merupakan software yang telah disediakan oleh pengguna tanpa harus membayar secara uji coba dan lebih sering terjadinya pembatasan oleh kombinasi dari fungsi, ketersediaan, maupun kenyamanan. Yang ketiga, firmware merupakan aplikasi yang mengarah kepada software yang disimpan di dalam ROM. Berbeda dengan memori akses acak, firmware tidak dapat berubah maupun tidak dialiri oleh listrik. Yang keempat, yaitu free software, merupakan perangkat lunak yang secara bebas digunakan oleh siapapun serta dapat diubah dan disalin atau tanpa modifikasi. Atau beberapa keharusan yang harus memastikan bahwa pengguna-pengguna berikutnya akan menikmati kebebasan yang sama. Selanjutnya, open source software merupakan jenis software yang dimana kode sumbernya terbuka untuk dapat dipelajari, dikembangkan, diubah, ditingkatkan secara untuk disebarluaskan. Selanjutnya, malware merupakan perangkat lunak yang dibuat untuk merusak sistem komputer.
Istilah virus komputer dipakai sebagai frasa penikmat atau phrase untuk mencakup seluruh jenis perangkat rusak termasuk virus murni. Software dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, program aplikasi seperti Microsoft Word. Yang kedua, sistem operasi atau operating system seperti Microsoft Word. Yang ketiga, bahasa pemrograman seperti Pascal, bahasa rakitan. Selanjutnya, ada beberapa contoh software aplikasi, yaitu aplikasi Office, aplikasi multimedia, dan aplikasi internet. Selanjutnya, apa sih aplikasi Office? Perangkat lunak pada aplikasi perkantoran yang paling umum yaitu merupakan memproses kata dan memproses tabel. Fungsi standar yang digunakan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian di suatu range dalam baris atau kolom tertentu, atau fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-rata, maksimal, dan minimal. Selanjutnya, aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia pada saat ini sangat banyak dan beragam. Disebut multimedia karena selain dengan penggunaan media teks, aplikasi ini berfungsi untuk memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain seperti bentuk gambar, suara, dan film. Selanjutnya, aplikasi internet. Aplikasi internet merupakan suatu protokol yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Yang kedua, yaitu kita akan membahas tentang dasar-dasar Microsoft Word. Pengertian Microsoft Word adalah suatu program aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata pada produk Microsoft. Kita ketahui bahwa Microsoft Word dapat melakukan hampir seluruh aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan pengalahan atau pengalah kata atau word processing, misalnya untuk membuat dokumen, laporan, surat, amplop, serta pekerjaan lainnya. Cara membuka Microsoft Word yaitu yang pertama, klik tombol Start pada kiri bawah. Yang kedua, All Program. Yang ketiga, Microsoft Office. Yang keempat, pilih Microsoft Office Word. Ini dia cara-caranya. Oke. Antarmuka Microsoft Office Word. Title bar atau disebut baris judul, yaitu yang menampilkan informasi mengenai nama file dan program aplikasi yang sedang kita gunakan. Quick Access Toolbar, yaitu untuk menampilkan tombol pada suatu shortcut yang sering dipakai oleh user. Menu bar dan ribbon atau toolbar untuk menampilkan suatu menu dan tools yang dipakai untuk manipulasi dokumen kerja yang digunakan. Status bar berfungsi untuk menampilkan informasi pada dokumen kerja, misalnya halaman yang digunakan dan banyaknya karakter yang telah diketik pada dokumen kerja. Ruler bar berfungsi untuk menampilkan jarak dari suatu margin yang ada pada dokumen kerja, baik itu horizontal atau vertikal. Scroll bar berfungsi sebagai alat bantu untuk menggeser halaman pada dokumen kerja, baik itu secara horizontal atau vertikal.
Ini dia cara-cara membuat dokumen Microsoft Word. Ini untuk menyimpan dokumen Microsoft Office Word. Ini untuk membuka dokumen Microsoft Office Word. Ini untuk mengeprint dokumen Microsoft Office Word. Dan ini menutup dokumen Microsoft Office Word. Ini mengolah margin dan page size. Ini ribbon font. Ribbon paragraph. Oke, selanjutnya kita membahas tentang dasar-dasar Microsoft Word. Lanjutan. Lalu kita akan membahas tentang bullet numbering dropcat. Bullets merupakan fungsi yang memberikan sebuah tanda lingkaran atau biasa disebut bullets di setiap paragraf sebelum kita memulai tulisan kita pada dokumen. Ada banyak jenis bullets yang ada di Microsoft Word. Jadi, tidak hanya berbentuk lingkaran bulat saja, akan tetapi kita bisa memakai fitur lain yang sudah ada di program aplikasi Microsoft Word, misalnya tanda centang, kotak, dan masih banyak lagi. Yang kedua, tentang numbering. Numbering yaitu dengan memberikan urutan pada setiap paragraf, tulisan kita sesuai dengan nomor yang kita inginkan. Numbering di sini juga tidak dapat berupa angka desimal saja, akan tetapi bisa berupa angka Romawi dan lain-lain. Adapun fungsi bullets dan numbering yang ada pada Microsoft Word adalah untuk memberikan sebuah fungsi tanda bullets dan memberikan nomor pada setiap paragraf dari tulisan kita. Ini cara mengganti bullets. Adapun beberapa langkah yang kita lakukan jika kita ingin mengganti bullets adalah sebagai berikut. Yang pertama, blok tulisan yang nanti kita akan ganti tanda bullets-nya. Lalu, pilih home pada menu ribbon. Lalu, klik tombol drop down pada tombol bullets yang ada di menu group. Lalu, muncul kotak pilihan dari bullets library. Lalu, pilih bullets yang kita inginkan. Define new bullets kekinian. Adapun beberapa langkah yang kita lakukan jika kita ingin mengganti bullets anti-mainstream adalah sebagai berikut. Yang pertama, blok tulisan yang nanti akan kita ganti tanda bullets-nya, lalu pilih tab home pada menu ribbon, lalu klik tombol drop down pada tombol bullets yang ada pada menu group. Lalu muncul kotak pilihan dari bullets library, lalu pilih define new bullets, simbol, lalu pilih bullets dan kita inginkan. Ini cara-caranya. Dropcat. Dropcat merupakan huruf atau disebut juga kata pertama yang berada di dalam paragraf yang ditampilkan besar. Untuk membuat
paragraf menggunakan gaya koran, adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penuh menu page layout. Yang kedua, tentukan batas tepian dokumen. 3. Tentukan posisi dokumen. Yang keempat, tentukan ukuran kertas. Yang kelima, pilih jumlah kolom yang akan kita gunakan. Ini cara-caranya atau langkah-langkahnya sebagai berikut. Oke, line spacing adalah untuk mengatur jarak baris dengan baris yang ada pada paragraf teks dan disesuaikan sesuai dengan keinginan user. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengelolaan tabel. Definisi tabel, sebuah baris yang bertemu dengan kolom diberikan keterangan sel. Tabel merupakan kumpulan dari berbagai sel. Langkah-langkah membuat tabel: buka Microsoft Word, masukkan ke bagian Insert, pilih tabel, insert tabel, pilih kotak pada tabel tersebut, contoh 2x2, 3x3, 4x4, dan seterusnya. Lalu oke, maka tabel akan muncul. Ini dia cara langkah-langkah membuat tabel. Mengatur garis tabel, border. Blok tabel, klik paragraf, pilih border, all border, lalu pencet OK. Ini dia cara-caranya. Dan ini penjelasannya. Mengatur desain border. Lalu kita akan membahas tentang mail merge. Mail merge, apa itu mail merge? Mail merge merupakan aplikasi dalam surat menyurat yang sudah disediakan oleh sebuah aplikasi yang digunakan untuk menulis di dalam komputer, seperti halnya Microsoft Word. Mail merge ini sangat memungkinkan pengguna untuk dapat membuat surat dalam jumlah yang sangat banyak dengan format isi yang sama dengan cepat. Contoh mail merge. Langkah-langkah membuat mail merge. Yang pertama, siapkan 2 dokumen. Siapkan master dokumen atau Word. Siapkan database atau Excel. Buka master dokumen di Microsoft Word, pilih menu My Links, pilih menu Select Recipient, pilih menu User Access List, pilih file database Excel yang sudah kita buat sebelumnya, pilih sheet 1, isi data sesuai dengan kebutuhan, pilih Review Result untuk melihat hasilnya. Ini dia contohnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat makalah otomatis. Pengertian makalah. Makalah adalah sebuah karya tulis ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu. Makalah mempunyai sistematika yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan atau penutup. Makalah adalah program ilmiah yang ditulis oleh seseorang.
Makalah sendiri biasanya dijadikan sebagai tugas untuk mengembangkan diri. Untuk membuat nomor halaman otomatis makalah, yaitu membuat nomor halaman untuk sebuah dokumen merupakan penggunaan nomor otomatis yang paling digemari oleh banyak orang, di mana dengan membuat nomor halaman secara otomatis, maka akan mempermudah pengguna untuk mengurutkan sekaligus mengurangi terjadinya kesalahan dalam penomoran pada dokumen. Ada beberapa langkah dalam membuat nomor halaman secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, klik pada tab Insert. Yang kedua, pada bagian grup Header dan Footer. Yang ketiga, pilih dan klik pada Page Number. Ini dia contohnya. Lalu, membuat daftar isi otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar isi secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buatlah tulisan yang sudah diketik, lalu blok tulisan yang akan ditampilkan dalam daftar isi, klik pada menu Reference dan pada sub-menu Table of Contents. Klik pada tulisan Add Text sehingga akan muncul beberapa pilihan yaitu dari level 1 sampai level 3 atau lebih. Pada menu Reference dan sub-menu Table of Contents, pilih dan klik pada tulisan Table of Contents, lalu pilih Automatic Table 1. Ini dia contohnya. Membuat daftar gambar otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar gambar secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilih gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar. Lalu klik kanan pada gambar, pilih Insert Caption untuk memberikan judul pada gambar. New Label, membuat label baru contoh gambar. Klik menu Home, Style, Caption, Modif untuk merubah warna tulisan dan lain-lain. Klik Insert Table of Figures untuk menampilkan daftar gambar otomatis. Ini contohnya. Membuat daftar pustaka otomatis makalah. Ada beberapa langkah dalam membuat daftar pustaka secara otomatis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu Reference. Yang kedua, Manage Shortcuts. Yang ketiga, klik New. Yang keempat, pilih sumbernya. Yang kelima, lengkapi datanya. Yang keenam, pilih Insert Citation untuk membuat kutipan. Yang terakhir, pilih Bibliography untuk membuat daftar pustaka otomatis. Ini contohnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang dasar-dasar Microsoft Excel. Yang pertama, pengertian Microsoft Excel adalah aplikasi pengolah angka yang dikembangkan oleh Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan menganalisis data dalam berbentuk tabel atau spreadsheet. Langkah-langkah membuat Microsoft Excel. Yang pertama, tekan ikon Start pada pojok kiri bawah, pilih All Program,
Selanjutnya arahkan pada folder Microsoft Office, lalu pilih aplikasi Microsoft Office Excel. Ini langkah-langkahnya. Penjelasan menu Microsoft Excel. Yang pertama, icon bottle Office bullet menampilkan menu-menu utama seperti terdiri atas perintah save, open, new, print, close, QAT. Tombol yang biasa kita gunakan, save, undo, redo. Menu bar. Tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office Word, menu bar pada Microsoft Excel terdiri dari beberapa menu yaitu Home, Insert, Formula, dan lain-lain. Title bar, pemberian judul pada dokumen. Toolbar, pemberian perintah sesuai dengan ikonnya dan banyak macamnya. Kolom dari A sampai Z ke sebelah kanan atau kiri. Baris dari 1 sampai seterusnya. Tab Worksheet. Lembar kerja Microsoft Excel biasanya terdapat 3 sheet. Insert Worksheet. Penambah lembar kerja baru. Status bar. Pemberitahuan tentang status lembar kerja saat ini. Dokumen area. Lembar kerja Microsoft Office Excel. Horizontal scroll bar, geser layer ke kiri atau kanan. Vertical scroll bar, geser layer ke atas atau bawah. Tampilan layar, review layer dapat menghilangkan garis ruler. Zoom menampilkan ukuran layer pada menjadi 50%, 70%, 100%, dan lain-lain. Tombol ukuran. Jendela Windows untuk memperbesar maksimal atau memperkecil minimal dan sesuai keinginan. Name box. Penamaan sel yang sedang aktif sesuai dengan kursor. Formula bar. Perumusan atau pembuatan formula. Sel aktif. Posisi kursor pada saat ini. Ini dia penjelasan menu Microsoft Excel. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertemuan pertama tentang Microsoft Word.